الحمد لله الحمد لله الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق وناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد، ويا أيها الحاضرون أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, marilah kita senantiasa untuk terus-menerus meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah telah memberikan nikmat yang teramat agung, yaitu nikmat iman dan Islam, yang kedua-duanya telah dijadikan Allah sebagai syarat mutlak untuk dapat masuk dalam surga Allah Ta'ala dengan kita berbuat taat kepadanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Al-Khatib mendapatkan judul dari pengurus masjid ini untuk menyampaikan perihal bagaimana kita melupakan kebaikan dan mengingat akan kesalahan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam kehidupan sosial masyarakat yang mana setiap orang mempunyai karakter yang berbeda-beda budaya, pendidikan, agama, dan pemikiran-pemikirannya juga, dan lain-lainnya. Tentu dalam berinteraksi akan muncul sikap-sikap yang berbeda-beda pula satu sama lainnya. Ada yang bersikap arogan, sombong, iri, dengki, ada yang sum'ah, ujub, dan riya, dan lain-lainnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kecenderungan manusia untuk lebih fokus pada kesalahan-kesalahan orang lain daripada kesalahan dirinya sendiri, dan lebih cenderung pada kebaikan diri sendiri daripada kebaikan orang lain. Jadi kecenderungan manusia itu selalu ingat kesalahan orang dan lupa akan kebaikan orang. Sedangkan agama mengajarkan kita sebagai muslim harusnya selalu ingat kesalahan-kesalahan diri kita dan lupa kebaikan kita pada orang lain. Artinya melupakan kebaikan kita pada orang lain. Dan sebaliknya, sebagai muslim kita seharusnya bisa melupakan kesalahan orang lain dan kita ingat akan kebaikan orang lain. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dampak negatif dari mengingat kesalahan orang dan melupakan kebaikan orang itu dapat menyebabkan hubungan menjadi tidak harmonis, tambah rasa dendam, turun rasa kepercayaan, dan menciptakan lingkungan yang toksik. Lalu ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pentingnya kita mengingat kebaikan orang lain meskipun sulit, maka sikap itu dapat membantu kita untuk memelihara hubungan, menumbuhkan rasa syukur, menciptakan kedamaian dalam diri,
Meskipun penting bagi kita untuk mengingat pelajaran dari kesalahan, tapi penting juga untuk tidak terjebak dalam ingatan negatif. Maka dari itu pentingnya memaafkan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, memaafkan adalah keputusan untuk melepaskan perasaan marah atau kecewa. Meskipun sulit, memaafkan dan melupakan kesalahan orang lain adalah kunci untuk menjaga kesehatan mental dan membangun hubungan lebih baik. Dan di antara ciri orang yang bertakwa adalah wal 'afina minan nas wallahu yuhibbul muhsinin. Dan orang-orang yang senantiasa memaafkan, dan sesungguhnya Allah menyukai, mencintai orang-orang yang senantiasa berbuat baik. Jadi keseimbangan antara mengingat pelajaran, artinya mengambil hikmah kejadian, dan niat memaafkan adalah kunci untuk hidup yang lebih sehat dan bahagia. Adapun mengenai kebaikan yang kita lakukan kepada orang lain bukanlah suatu hal yang harus kita pamerkan. Niat dan keikhlasan kita dalam beramal menjadi penilaian tersendiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka jadilah sebuah pohon yang rindang serta lebat buahnya, yang tumbuh subur di tengah jalanan. Ikhlas memberikan kesejukan bagi mereka yang berteduh dan sabar dilempari batu untuk diambil buahnya. Semakin banyak kita ingat kebaikan yang kita lakukan dan kita ungkit-ungkit kembali di hadapan orang yang kita tolong, maka semakin muncul sifat ria dalam hati kita. Sungguh di balik setiap kebaikan yang kita lakukan dan orang lain lakukan pada diri kita, Allah mengetahui itu semua. Dan juga karena setiap kebaikan itu adalah sedekah. Rasulullah SAW bersabda, "Kullu ma'rufin sedekah." Semua kebaikan itu bernilai sedekah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kisah Nabi Musa yang kembali ke pelukan ibunya berkat pertolongan saudara perempuan Musa. Singkat cerita, Mesir yang dikuasai oleh Fir'aun. Fir'aun suatu hari bermimpi, dalam mimpinya bahwa kerajaannya hancur di tangan seorang anak laki-laki. Singkat cerita, Fir'aun pun memerintahkan agar membunuh setiap bayi-bayi laki-laki yang lahir. Maka dibunuhlah setiap bayi laki yang lahir. Ibunya Nabi Musa melahirkan suatu hari. Ibunya sangat ketakutan dan sangat khawatir. Namun Allah Subhanahu wa taala memberi petunjuk agar menghanyutkan Musa di sungai Nil. Allah janji akan mengembalikan Musa kepada ibundanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ibu Musa memerintahkan kakak Musa untuk mengikuti peti itu. Peti itu sampai ke istana Fir'aun. Dijemput oleh istri Fir'aun. Istri Fir'aun ingin sekali memeliharanya. Dan Fir'aun yang mengetahui itu sudah curiga, inilah yang bakal menghancurkan kerajaan Fir'aun. Namun istrinya Musa, istrinya Fir'aun, membujuk suaminya, anak ini supaya menjadi kesayanganmu dan kesayanganku juga, maka mari kita pelihara. Akhirnya Fir'aun pun mau. Tapi Nabi Musa terus menangis karena tidak ada satu ibu pun yang pantas menyusuinya. Lalu kemudian kakaknya Musa menyamar dan mengakui tidak tahu menahu tentang keluarga Nabi Musa. Dia mengabarkan kepada keluarga Fir'aun bahwa ada keluarga yang baik yang selalu bisa memelihara anak atau menyusuinya. Maka itu diabadikan dalam surat Toha ayat 40. Ittamsi uhtuka fatakulu hal adullukum ala may yakfulu
faraja'naka ila ummika kay taqarra 'ainuha wa la tahzan. Ketika saudara perempuanmu berjalan untuk mengawasi dan mengetahui berita, dia berkata pada keluarga Fir'aun, bolehkah saya menunjukkan kepadamu orang yang akan memeliharanya? Maka kami mengembalikanmu kepada ibumu agar senang hatinya dan tidak bersedih. Ma'asyiral muslimin, Allah mengingatkan kebaikan saudari Musa dalam firman-Nya ketika saudari perempuan berjalan lalu dia berkata kepada keluarga Fir'aun, bolehkah saya menunjukkan pada orang yang akan memelihara Musa? Bayangkan bahwa Allah saja mengingatkan kembali jasa dari saudari Musa yang melakukan langkah untuk menyelamatkan adiknya, yang sehingganya Nabi Musa, bayi Musa disusui oleh ibundanya kembali. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allah saja mencatat kebaikan seorang hamba. Bagaimana kita sebagai hambanya Allah Subhanahu wa taala? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jadi ada dua hal yang harus kita lupakan dalam hidup kita, yaitu kesalahan yang orang lain perbuat pada diri kita dan kebaikan yang kita lakukan untuk orang lain. Dan ada dua hal yang harus kita ingat dalam hidup kita, yaitu kesalahan yang kita lakukan kepada orang lain serta kebaikan yang orang lain lakukan untuk kita. Mudah-mudahan kita selalu mendapatkan petunjuk hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Ban waktu bangkit jiwaku